Pergi ke Mumbai beramai-ramai, tak tahu jalan sampai malam. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam rindu untuk alumni dan santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone dimanapun berada. Selamat datang saya ucapkan kepada narasumber kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Kakanda Dr. Muhammad Fadli Hafid Esket. Bagaimana kabarnya, Dok? Apakah sudah bergabung? Sudah. Baik, selamat datang juga kepada kakak-kakak, teman-teman, serta adik-adik yang sudah berkenan hadir pada kegiatan sore hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Halda Fahira Syahbana, merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas angkatan ke-15. Mungkin sedikit membahas terkait salah satu program dari Ikatan Keluarga Alumni Al-Ikhlas, yaitu Ngabuburit Virtual Festival. Ngabuburit Virtual Festival ini diselenggarakan oleh IKA Al-Ikhlas. Nah, untuk kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 18, di mana kegiatan ini akan memberikan materi terkait beberapa hal seperti menulis, bahasa, bisnis, kesehatan, dan juga berbagi pengalaman. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan, di mana temanya yaitu agar tetap fit saat berpuasa, di mana materi ini akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Fadli Hafid Esket. Nah, sebelum itu saya akan membacakan CV dari dokter terlebih dahulu. Nah, untuk CV-nya sendiri, nama Muhammad Fadli Hafid. Untuk riwayat pendidikannya, yang pertama itu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 01 Patiro Bajo, kemudian Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, kemudian SMA Negeri 2 Watampone, kemudian merupakan alumni S1 Pendidikan Dokter Unhas, kemudian melanjutkan profesi dokter di Universitas Hasanuddin. Untuk pengalaman kerjanya adalah bekerja di Puskesmas Malunda untuk program internship-nya, kemudian untuk di Puskesmas selama 2 tahun juga program internship-nya, kemudian untuk yang saat ini atau yang terakhir merupakan bekerja di Puskesmas Awangpone, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dari Oktober hingga sekarang. Untuk riwayat pelatihannya, pernah mengikuti pelatihan diantaranya ada ACLS, kemudian yang kedua ada pelatihan tata laksana vaksinasi COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian untuk penghargaannya ada beberapa penghargaan yang sudah diraih oleh beliau, yaitu yang pertama ada Research Paper and Poster Competition pada Indonesia International Medical Student Congress oleh Universitas Indonesia, kemudian ada lomba poster, kemudian ada lomba poster edukasi publik, kemudian yang terakhir itu ada lomba poster edukasi publik pada Temilnas 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Penalaran Ilmiah BAPIN Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Islam Malang. Kemudian untuk pengalaman penelitian juga ada beberapa. Kemudian untuk latar belakang organisasinya ada MYRC Unhas, kemudian juga merupakan anggota ID Cabang Majene, kemudian keluarga pelajar Wijatu Bone, dan sekarang merupakan ID Cabang Bone. Baik, mungkin langsung saja kepada pemateri kita, Dr. Muhammad Fadli Hafid Esket. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Ustaz, kepada kakak-kakak, kepada teman-teman, dan kepada adik-adik. Mungkin sebelum mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri ulang karena mungkin ada yang belum bertemu langsung dengan saya, atau mungkin ada yang belum pernah melihat saya, dan atau mungkin sudah lupa dengan saya karena sudah lumayan lama saya tidak ke pesantren, sekitar kurang lebih 10 tahun kayaknya. Saya Muhammad Fadli Hafid, angkatan 9 dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Saya masuk di pesantren itu tahun 2007 kalau tidak salah. Teman seangkatan dengan ketua IKAT saat ini, yaitu Ustaz Darul. Ya, Ustaz Darul. Oke. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh pengurus untuk menyampaikan materi, yaitu mengenai tips agar fit berpuasa. Sebenarnya ini materi klasik karena sudah banyak disampaikan oleh pembicara-pembicara yang sekarang masanya itu bulan Ramadan. Namun karena ini tetap diberikan kepercayaan kepada saya, jadi ya kita gas saja ya materinya, yaitu tentang tips agar fit berpuasa. Nah, sebelumnya sebenarnya materi ini sangat simpel karena tips agar fit saat berpuasa itu cukup menjaga takaran dari 3 hal ini. Yang pertama yaitu gizi, yang kedua yaitu aktivitas fisik, dan yang ketiga yaitu mental. Nah, gizi di sini bukan hanya mencakup nutrisi, baik itu makronutrien ataupun mikronutrien, melainkan juga mencakup tentang berapa kalori yang kita harus konsumsi tiap harinya, juga bagaimana cara untuk mempertahankan indeks massa tubuh kita ataupun berat badan ideal. Nah, yang kedua yaitu kita harus tetap mempertahankan kualitas dari aktivitas fisik. Nah, banyak yang menyangka bahwa pada saat bulan Ramadan ini kita sebaiknya mengurangi aktivitas fisik. Nah, namun seharusnya nanti saya bahas bagaimana sebaiknya. Dan yang ketiga yaitu mengenai mental. Nah, karena kita sehari-harinya kita marah itu tetap butuh energi, kita gembira tetap butuh energi, jadi sebisa mungkin kita mengontrol mental pada saat bulan Ramadan ini. Nah, sebelum mulai ke pembahasan gizi, saya ingin bertanya kepada Adik Halda ya, Adik Halda. Halo. Ya, Adik Halda, mungkin saya mau tanya, apa yang Adik ingat atau apa yang Adik tahu mengenai gizi yang sehat itu? Bagaimana, apakah ada slogan yang diingat atau apa gitu? Mungkin bisa kalau yang saya tahu Dok, untuk makanan yang sehat itu adalah makanan yang 4 sehat 5 sempurna Dok. Mungkin sebenarnya kalau sederhananya seperti itu Dok. Sebenarnya tergantung juga dari bagaimana kebutuhan dari masing-masing orang, karena kan masing-masing orang itu berbeda Dok, apalagi kalau misalnya ada yang punya kayak penyakit seperti diabetes atau mungkin penyakit-penyakit jantung, kan itu makanannya itu akan berbeda dengan kita yang sehat Dok. Mungkin seperti itu Dok. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Adik Halda, luar biasa. Ya, tadi disebutkan mengenai 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini memang benar mengenai gizi seimbang. Namun, sejak tahun 2014, istilah 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? 4 sehat 5 sempurna ini memang gampang untuk diingat, namun 4 sehat 5 sempurna ini tidak efisien untuk diterapkan. Kenapa? Seperti kita tahu bahwa 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu ya, dan susu. Nah, namun pada 4 sehat 5 sempurna ini tidak disebutkan mengenai takaran-takaran yang harus dikonsumsi. Jadi sejak tahun 2014 Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia itu mengganti slogannya dari 4 sehat 5 sempurna menjadi gizi seimbang. Nah, mengenai gizi seimbang adalah
segala sesuatu, baik itu makronutrien ataupun mikronutrien. Makronutrien itu terdiri atas karbohidrat, protein, mineral, dan mikronutrien itu terdiri atas vitamin-vitamin yang dibutuhkan tubuh, yang dibutuhkan oleh tubuh untuk untuk memenuhi gizi dalam tubuh kita. Nah, namun dalam gizi seimbang itu bukan hanya mengenai nutrisi, tapi juga mengenai jumlah kalori yang dikonsumsi serta bagaimana cara mempertahankan berat badan ideal. Nah, sebelum masuk di gizi seimbang, saya juga ingin bertanya kepada Darul. Ada Darul sini? Tidak ikut ya mungkin. Oke. Banyak orang yang salah memahami mengenai istilah dietnya. Banyak orang yang mengetahui bahwa diet itu hanya sekedar berlaku bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Namun sebenarnya diet itu berlaku untuk semua orang yang ingin mengatur pola makan, karena diet itu sebenarnya berarti mengatur pola makan, baik itu orang yang ingin menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, ataupun mempertahankan berat badan. Jadi jangan sampai ada salah kaprah lagi tentang masalah diet. Nah, mengenai gizi seimbang, sudah saya jelaskan tadi bahwa pemerintah sudah mengganti slogannya. Yang awalnya 4 sehat 5 sempurna, kemudian sekarang itu diganti menjadi isi piringku. Kenapa diganti? Karena pada isi piringku ini lebih detail menjelaskan mengenai takaran-takaran yang harus dikonsumsi pada setiap kita makan. Nah, seperti yang terdapat di gambar ini di sini piring kita dibagi atas 6. 2/3-nya yaitu dari atas karbohidrat. Di sini nasi bisa diganti menjadi kentang ataupun jagung, nah dan sebagainya. Nah, 1/3-nya kita bisa mengisi dengan protein. Protein itu terdiri atas protein nabati dan hewani. Nabatinya seperti tahu, tempe, ataupun kacang-kacangan yang lain. Dan hewani dari ayam, daging sapi, dan sebagainya. Nah, 2/3-nya kita bisa mengisi dengan sayur-sayuran. Ini kangkung bisa diganti menjadi bayam, dan sebagainya. Dan 1/3-nya ini bisa diisi dengan buah-buahan. Nah, bedanya pada isi piringku ini, yang awalnya pada 4 sehat 5 sempurna itu berupa susu, diganti menjadi air 8 gelas sehari. Mengapa diganti? Karena pada dasarnya protein dari susu itu bisa kita dapatkan juga di ikan dan tahu, tempe, bukan hanya pada susu itu. Jadi diganti jadi 8 gelas per hari. Di sini juga menekankan mengenai aktivitas fisik yang sebaiknya dilakukan 30 menit per hari. Nah, oke. Lanjut di sini, selain ini tadi untuk dewasa ya, yang isi piringku yang saya jelaskan, di sini lain juga untuk anak-anak dan juga untuk anak di bawah usia 2 tahun. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat anjuran dalam mengonsumsi air. Yang pertama, mungkin sudah tahu semua karena banyak iklan juga di TV yang menayangkan hal ini. Pertama itu saat berbuka puasa, selepas sholat maghrib, selepas makan, selepas sholat isya, selepas sholat tarawih, sebelum tidur, serta selepas bangun tidur dan selepas sahur. Oke, lanjut. Nah, mungkin ada yang bertanya, Dok, berapa banyak makanan yang harus saya makan tiap harinya, serta bagaimana jenis-jenis makanan yang saya harus konsumsi tiap harinya? Nah, jawabannya adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kalori per hari kita. Di sini dibedakan atas laki-laki dan perempuan. Nah, saya beri contoh ya. Saya beri contoh misalnya ini siapa yang bagus? Tuan Darul ya. Tuan Darul kan laki-laki. Di sini Tuan Darul ingin menghitung kalorinya, jadi 6,5 tambah 12,7. Misalkan ya, berat badan dari Tuan Darul ini 67 ditambah 5 dikali tinggi badan Tuan Darul, kita misalkan 172 ya, 172 dikurang 6,8 dikali usia. Usianya sekarang itu sekitar 27. Ya, jadi kita jumlahkan semua. 13,7 kali 6.
Kalau dijumlahkan semua, nah, kita dapatkan jumlah kalori yang dibutuhkan Tuan Darul dalam satu hari, yaitu sebanyak 1660,8. Nah, di sini jenis kalori yang dikonsumsi bisa dibagi dalam setiap makannya. Jadi ini misalnya kita sekali makan pada saat buka puasa, kita makan 700 kalori. Ini baru satu kali makan ya, 700 kalori. Ini beda lagi kalau misalnya dia sahur, beda lagi kalau dia snacking. Jadi ini bisa dijadikan pedoman bagi teman-teman yang mau menaikkan berat badan ataupun menurunkan berat badan, bisa menghitung kebutuhan kalori per hari. Nah, jika memang mau menurunkan berat badan, bisa mengulangi dari kebutuhan kalori per harinya. Misalnya dia 1660, mungkin dia mau menurunkan berat badan, jadi dia turunkan kalori yang dimakan tiap harinya jadi 1500. Atau dia mau menaikkan berat badan, mungkin bisa dinaikkan menjadi 1800. Oke, kita lanjut. Nah, di sini selanjutnya yaitu selain tadi yang sudah saya jelaskan bahwa selain gizi memperhatikan nutrisi dan kalori, juga memperhatikan indeks massa tubuh apakah normal atau tidak. Nah, bisa mungkin selama puasa itu kita mempertahankan indeks massa tubuh kita. Jadi misalkan ya, misalkan saya beri contoh di sini. Indeks massa tubuh. Saya kasih contoh Tuan Darul lagi. Misalnya, tadi berat badan Tuan Darul itu ada 67 per tinggi badannya itu dalam meter ya. Dalam meter, jadi kan tadi 172, jadi 1,72 dikali 1,72. Di 7 per 2,958. Jadi IMT Tuan Darul yaitu 22,6. Jadi setelah kita lihat ternyata IMT Tuan Darul itu termasuk dalam kategori normal, yaitu antara 18,5 sampai 25,0. Oke, lanjut. Mungkin ada yang bertanya bahwa apakah boleh kita olahraga pada saat berpuasa? Nah, tentu boleh, tapi dengan beberapa ketentuan yang sebaiknya dilaksanakan. Yang pertama, sebaiknya pada saat berolahraga kita mengurangi intensitasnya sebanyak 40-50%. Ini gunanya untuk menghindari hipoglikemi. Hipoglikemi artinya kurangnya kadar gula darah di dalam tubuhnya kita. Karena saat seseorang hipoglikemi, obatnya itu cuma makan yang manis-manis. Jadi sebaiknya hindari olahraga berlebih pada saat berpuasa. Yang kedua yaitu cukup olahraga yang ringan saja seperti senam ringan, jalan dan jogging yang waktunya selama 20-30 menit serta waktu-waktu tertentu. Ini waktunya kebanyakan sebelum kita makan. Jadi yang pertama saat menjelang buka puasa, jadi kita olahraga sebelum makan buka puasa. Yang kedua saat sesudah sholat tarawih, biasanya orang makan juga di sini sesudah sholat tarawih yang didahului dengan berolahraga. Dan yang ketiga menjelang sahur. Tapi jarang orang yang olahraga pada saat subuh. Tapi ada ya, tapi ada. Selanjutnya, bagaimana orang-orang yang menderita mah saat puasa? Nah, mungkin di sini kita menyamakan persepsi dulu apa itu definisi dari mah. Ya, mungkin saya mau tanya lagi ke adik Halda. Ya, yang adik tahu apa definisi dari mah? Mah itu adalah ketika kadar asam lambung itu naik, Kak. Sehingga biasa orang itu muntah-muntah karena kadang juga gasnya yang naik karena terlambat makan atau mungkin kelebihan minum kayak yang bersoda kayak gitu, Kak. Oke.
Terima kasih Adik Halda, mantap sekali. Sebelumnya kita harus menyiapkan persepsi dulu mengenai ma. Ma sebenarnya ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti lambung, ya, yang berarti lambung. Jadi segala penyakit yang mengenai lambung, orang awam itu biasanya menyebutnya ma. Padahal di lambung sendiri itu ada banyak sekali penyakit. Yang paling dasar itu yaitu dispepsia. Dispepsia ini semua kumpulan gejala yang mengenai lambung, baik itu nyeri ulu hati, mual muntah. Nah, semua gejala yang belum dilakukan pemeriksaan lanjutan itu dinamakan dispepsia. Nah, lebih lanjut, apabila seseorang sudah misalnya sudah datang dan sudah melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu biasanya dilakukan endoskopi dan didapatkan peradangan pada mukosa lambungnya, selanjutnya dikatakan gastritis. Nah, yang ketiga itu GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Nah, ketidakmampuan otot dari lambung itu untuk mempertahankan asamnya. Contohnya begini, ini lambung kan, ini lambung, di sini ada otot. Apabila ototnya di sini melemah, nah dia akan asam yang dari lambung itu akan naik dan terjadilah reflux yang mengakibatkan penderitanya merasakan asam di mulutnya. Yang keempat itu infeksi lambung, hampir sama dengan gastritis, terjadi infeksi tapi biasanya disebabkan oleh kuman lain, yaitu Helicobacter pylori. Dan yang kelima yaitu kanker lambung. Kanker lambung ini biasanya perlu pemeriksaan lanjutan seperti biopsi dan sebagainya. Oke, bagaimana penderita ma sebaiknya saat menjalankan ibadah puasa? Yang pertama, sebaiknya penderita ma itu menghindari makanan yang asam. Yang asam seperti contohnya mangga, buah-buahan yang asam, karena dia bisa menyebabkan nyeri pada lambungnya. Dan yang kedua, sebaiknya menghindari makanan yang pedas, karena makanan pedas itu bisa mengiritasi lambung yang mengakibatkan penderita ma itu bisa semakin parah mahnya. Dan yang ketiga, sebaiknya tidak mengonsumsi soda ataupun minuman lain yang bersifat asam. Dan yang keempat, sebaiknya pada saat berbuka puasa, sebaiknya mengonsumsi makanan yang sedikit tapi sering, karena ini untuk menghindari kerja lambung yang berlebih. Jadi sebaiknya pada saat berbuka puasa itu jangan langsung banyak makannya. Jadi mungkin pada saat berbuka mungkin setengah dari porsi tadi, tapi 2 jam selanjutnya makan lagi, 2 jam selanjutnya makan lagi. Yang penting kerja lambungnya tidak berat. Selanjutnya disarankan untuk penderita ma itu banyak-banyak mengonsumsi makanan berserat. Makanan berserat karena makanan berserat itu lama diserap di lambung. Jadi dia akan lama untuk merasa kenyang. Nah, ini biasanya bukan cuma untuk penderita ma, tapi orang normal yang lain apabila tidak ingin cepat merasakan lapar pada saat berpuasa, sebaiknya mengonsumsi makanan yang berserat seperti sayuran yang banyak seratnya ataupun karbohidrat kompleks seperti oats, beras merah dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana sebaiknya penderita hipertensi saat melakukan puasa? Kenapa saya masukkan penderita hipertensi? Karena hipertensi ini merupakan salah satu yang paling banyak di Indonesia. Tiap hari pasti saya dapat penderita hipertensi. Jadi sebaiknya penderita hipertensi pada saat buka puasa ataupun sahur menghindari makanan-makanan yang bersifat menghindari makanan yang mengandung banyak natrium dan kalium. Natrium itu contohnya banyak makanan-makanan yang bersifat asin, dan kalium itu contohnya salah satunya itu mie instan, ya. Mie instan itu punya banyak kalium, jadi sebaiknya dihindari untuk penderita hipertensi. Lanjut, bagaimana penderita diabetes pada saat melakukan ibadah puasa? Mengapa saya masukkan diabetes? Karena pada penderita diabetes itu ada 3 gejala khas, yaitu mungkin Halda tahu, ya. Yang pertama itu sering haus, sering kencing, dan sering lapar. Ini merupakan
kompensasi dari banyaknya glukosa pada penderita diabetes. Jadi bagi penderita diabetes sebaiknya pada saat berbuka maupun sahur menghindari makanan-makanan yang manis. Boleh, tapi sebaiknya dikurangi, dan sebaiknya nasinya itu diganti jadi karbohidrat kompleks seperti beras merah ataupun oats. Oke, mungkin untuk kesempatan ini hanya itu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau ada yang bertanya, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sangat singkat tapi sangat bermanfaat dan sangat berisi, Dok. Jadi mungkin dari kakak-kakak, teman-teman atau adik-adik ada yang ingin bertanya terkait materi atau mungkin di luar materi atau mungkin sekedar mau sharing-sharing terkait yang sudah dialami, saya persilahkan bisa bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau pertanyaannya bisa melalui kolom chat. Baik Dok, sudah ada satu pertanyaan di kolom chat. Mohon izin Dok untuk saya bacakan. Assalamualaikum Dok, saya ingin bertanya tentang bagaimana pola makan kita bisa memicu timbulnya dispepsia Dok, terutama tipe fungsional dikarenakan pada tipe ini tidak ditemukan kelainan saat pemeriksaannya Dok. Terima kasih banyak Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud ini yaitu dispepsia fungsional. Nah, memang pada saat pemeriksaan itu tidak ditemukan kelainan, tidak sama seperti dispepsia yang lain. Tapi kebiasaan yang bisa mengakibatkan dispepsia fungsional ini salah satunya yaitu menunda-nunda makan dan juga sering mengonsumsi makanan yang mengiritasi lambung seperti makanan-makanan yang terlalu pedas, makanan-makanan yang terlalu asam, ataupun minuman yang bersoda yang sebelumnya tidak makan sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mengonsumsi makanan yang asam, bersoda ataupun pedas, sebaiknya mengisi lambungnya terlebih dahulu dengan makanan-makanan lain sebelum mengonsumsinya. Ini untuk menghindari terjadinya dispepsia fungsional. Nah, jangan juga menunda makan, apalagi untuk adik-adik yang masih kos ya, sebaiknya menyiapkan cemilan kalau misalnya tidak mau terkena dispepsia. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dok untuk jawabannya. Bagaimana dari yang bertanya tadi Kak Imah. Baik, sepertinya sudah jelas Dok. Selanjutnya mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak, adik-adik ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik Dok, ada pertanyaan, Kak, minimal berapa liter yang harus kita minum saat kita berpuasa? Mohon maaf Dok, suaranya belum di-unmute. Ini slide-nya masih tampil atau sudah ditutup? Sudah tertutup Dok. Sudah tertutup. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan tadi di slide bahwa jumlah air yang sebaiknya dikonsumsi pada saat bulan Ramadan itu sebanyak 2 liter per hari. Itu dimisalkan dalam 8 gelas air dalam 1 hari. Nah, mungkin itu sudah menjawabnya pertanyaannya. 2 liter per hari yang lebih gampangnya diingat yaitu 8 gelas per hari. Karena jarang orang yang mengukur kadar airnya dalam liter soal minum. Oke. Baik, bagaimana dari yang bertanya, apakah sudah jelas dari Ahmad? Baik, sudah jelas. Selanjutnya, apakah dari ada pertanyaan, silahkan kepada Dian Rahma Makfirah.
Silahkan, Kak. Boleh saya bertanya? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lan. Saya masih TK. Saya sudah puasa full 5 kali. Boleh tidak anak kecil puasa full? Vitamin apa yang bisa bikin kuat puasa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Silahkan dok, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih, Ade. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apakah Ade sudah bisa berpuasa? Itu ya intinya pertanyaannya. Nah, walaupun belum diwajibkan untuk berpuasa, namun biasanya orang tua itu mengajarkan puasa pada anak-anaknya mulai dari umur-umur sebelum balik. Jadi sangat boleh untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya Ade lapar sekali ya, tidak usah terlalu dipertahankan puasanya karena adik ini masih dalam proses belajar untuk puasa. Nah, untuk vitaminnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seharusnya kalau misalnya kita sudah makan sesuai dengan anjuran tadi, tidak diperlukan lagi vitamin tambahan. Namun ada beberapa orang tua yang masih cemas apakah anaknya ini kebutuhan vitaminnya sudah cukup atau belum. Nah, mungkin ada beberapa jenis vitamin yang bisa dikonsumsi. Nah, untuk jenis vitaminnya mungkin nanti saya chat karena tidak boleh sebut merek ya. Ya, mungkin nanti saya chat jenis vitaminnya. Tapi kalau misalkan kebutuhan vitamin yang sudah terpenuhi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, yang ada dalam isi piringku itu sudah tidak diperlukan lagi untuk vitaminnya. Oke. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih dok. Terima kasih juga kepada penanya. Dari izin dok, ada yang chat katanya apakah bisa ditampilkan lagi slide-nya dok? Saya chat dulu ke siapa? Adik Dian Rahma untuk jenis vitamin. Nggak apa-apa disebut merek dok. Mungkin ada perusahaan farmasi di sini yang nanti mas. Oke, lanjut. Baik, mungkin dari kakak-kakak, teman-teman, atau adik-adik ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau chat di kolom komentar. Baik, kalau misalnya tidak ada, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, dok. Kalau terkait yang tadi kan untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Nah, tapi kan kalau misalnya kadang itu kalau orang-orang dengan diabetes mellitus, mereka malah akan menghindari makanan-makanan yang mengandung glukosa. Nah, sementara kita tahu kalau misalnya glukosa itu merupakan salah satu dari sumber energi juga, dok. Nah, otomatis orang-orang dengan diabetes mellitus ini sebenarnya untuk pengurangan glukosa yang secara signifikan pasti akan berpengaruh terhadap mungkin status gizinya, dok. Bagaimana sebenarnya cara pengaturan dari glukosa tersebut pada orang-orang dengan diabetes mellitus, dok? Untuk pasien diabetes mellitus ya sangat benar tadi sudah dijelaskan bahwa sebaiknya menghindari makanan yang manis-manis. Namun dikurangi maksudnya tidak di stop ya, dikurangi maksudnya tidak di stop. Jadi tetap boleh mengonsumsi makanan seperti karbohidrat. Namun dosisnya itu dikurangi mungkin 2/3 dari dosis yang sebenarnya. Dan juga apabila memang ragu untuk mengonsumsi karbohidrat, sebenarnya bisa diganti dengan memperbanyak protein, karena protein ini sebagai cadangan energi yang sebenarnya bisa mengganti peran dari karbohidrat. Kalau misalnya pasien dari diabetes mellitus takut untuk mengonsumsi
yang mengandung glukosa. Oke. Baik, Dan, jadi pada kesimpulannya dok, untuk pasien-pasien dengan DM bisa kita ganti, maksudnya kayak glukosanya dengan protein, begitu dokter? Mengurangi kadar glukosa dan bisa menambah sumber protein dari sumber energi dari protein yang sebagai energi pengganti dari karbohidrat. Begitu. Baik dok. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya. Baik, ada pertanyaan dok yang masuk. Izin bertanya Kak, apakah naiknya suhu tubuh pada saat berpuasa itu normal? Dan apakah hal tersebut ada kaitannya dengan asupan yang dikonsumsi? Silakan dok. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, di sini ada salah satu fenomena jika seseorang terkena dehidrasi, itu akan mengakibatkan tingginya suhu tubuh. Jadi, ini salah satu gejala yang timbul karena orang dehidrasi. Jadi normal atau tidak, sebenarnya ini normal, namun bisa dihindari sebenarnya dengan mencukupkan kadar air dalam tubuhnya kita dengan 2 liter per hari atau 8 gelas tadi. Tapi kalau misalnya selain demam ada gejala yang lain yang muncul seperti batuk atau gejala yang lainnya, bisa dicurigai demamnya itu karena penyakit lain, bukan karena dehidrasi. Tapi kalau misalnya cuma demam dan tidak ada gejala lain, ya bisa jadi demamnya itu karena dehidrasi itu bisa memicu untuk timbulnya demam. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Dari Aisyah, apakah jawabannya sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Siap, dimengerti. Katanya sudah dimengerti dok. Baik, mungkin selanjutnya apakah dari kakak, teman-teman atau adik-adik masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Baik, sepertinya belum ada. Mungkin dari saya lagi dok, terkait misalnya kalau orang-orang yang sedang mengonsumsi obat-obatan, di mana obatnya ini mungkin dosisnya itu contohnya dok 3x1 atau mungkin 4x1. Sebenarnya bagaimana dok untuk caranya mengonsumsi obat sembari kita berpuasa dok? Silahkan dok. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini pertanyaan banyak ditanyakan juga oleh pasien. Sebenarnya simpel saja, kita bisa mengatur tetap 3x1 dengan mengatur waktu makannya. Kalau misalkan obatnya dikonsumsi 3 kali sehari, bisa dikonsumsi pada saat buka puasa, tengah malam sebelum tidur, serta pada saat sahur. Itu tetap 3x1. Dan itu pun berlaku juga yang 2x1 atau 4x1, bisa dikonsumsi dengan mengaturnya pada saat malam hari. Oke. Apakah itu tidak akan mempengaruhi dari ini dok, misalnya kan setiap obat itu punya cara untuk absorpsi obat masing-masing, misalnya sekian jam akan diabsorpsi di lambung, sekian persen akan dibuang. Apakah itu tidak akan mempengaruhi dari efektivitas obat tersebut dok? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ada beberapa obat yang paruh waktunya itu bekerja hanya 6 jam, sedangkan kita berpuasa kurang lebih 14 jam. Biasanya itu dokternya mengganti dengan obat yang paruh waktunya itu lebih lama, mungkin 12 jam atau lebih dari itu. Jadi kalau misalnya pada saat berpuasa itu dokternya juga mengerti dengan mengganti obatnya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada, ya kita konsumsi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Meskipun dapat mengurangi dari kegunaan obatnya, namun tidak jauh beda. Maksudnya hampir sama dari fungsinya dari kita mengonsumsi sesuai dengan waktunya. Tidak jauh beda maksudnya.
Baik, mungkin dari kakak-kakak, teman-teman, atau adik-adik yang di Zoom, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan. Baik, sepertinya belum ada. Mungkin dari saya lagi, Dok. Apakah diperbolehkan, Dok? Silakan. Kalau misalnya, Dok, ada pasien-pasien dengan misalnya COVID, Dok, apakah pasien ini masih bisa untuk berpuasa atau memang dari dokter sendiri itu tidak diperkenankan untuk berpuasa, Dok? Dimana kan obat-obatnya itu untuk orang-orang dengan COVID ada antivirus yang harus diminum, yang dosisnya mungkin sangat banyak, Dok. Mungkin seperti itu, Dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk pasien COVID ini, puasa atau tidak puasanya itu tergantung gejalanya, ya. Karena ada beberapa pasien COVID yang memang tidak bergejala, dan ada beberapa pasien COVID yang gejalanya hanya flu dan batuk. Itu sebenarnya bisa berpuasa, karena ada beberapa antivirus yang hanya dikonsumsi 2 kali per hari. Nah, jadi disesuaikan, dan juga beberapa pasien dengan yang tidak bergejala itu biasanya juga tidak diberi antivirus oleh dokternya karena dianggap bisa sembuh dengan imun yang dia punya. Jadi ini tergantung gejalanya, dia ringan, sedang apa berat. Nah, apabila gejalanya sudah masuk ke gejala sedang atau berat, maka biasanya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Karena ada beberapa obat yang memang diminum atau dikonsumsi rutin. Baik, Dok, berarti itu tergantung bagaimana dari gejala yang dialami pasien. Karena kan kadang ada yang simptomatik, ada juga yang nggak simptomatik, seperti itu, Dok? Ya, betul sekali. Baik, Dok. Sudah ada pertanyaan yang masuk di sini. Bagaimana mengatur ulang waktu tidur yang berubah ketika Ramadan? Karena sahur dan sebagainya, misalnya diganti dengan tidur di pagi atau di siang hari. Dari Justam. Oke, sebenarnya untuk waktu tidur itu tidak jauh beda ya sebenarnya dengan Ramadan atau tidak Ramadan. Karena kita biasanya kan bangun sholat subuh itu sekitar jam 5. Sedangkan untuk sahur itu, untuk perempuan biasanya kan yang menyiapkan itu bangun jam 3:30 lah, atau jam 3, itu tidak jauh beda. Mungkin bisa diakali dengan tidur lebih awal, sejam atau 2 jam yang lebih awal dari tidur pada saat bukan Ramadan. Boleh diganti pada saat siang hari, sebenarnya boleh, asal tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, terima kasih Justam. Baik, itu tadi adalah jawabannya. Bagaimana dari penanya, apakah sudah jelas? Sepertinya sudah jelas, Dok. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada kakak-kakak, teman-teman, ataupun adik-adik yang ada di Zoom. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, saya persilahkan. Baik, apakah masih dari peserta, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya persilahkan bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand. Baik, sepertinya sudah tidak ada, Dok. Mungkin saya berikan kesempatan kepada
Kakanda Dr. Fadli Hafid Esket untuk memberikan closing statement dari materinya. Ada pertanyaan yang masuk, Dok, mohon maaf. Bagaimana cara menurunkan visceral fat saat berpuasa, Dok? Sebenarnya untuk menurunkan visceral fat itu bisa, salah satu tipsnya yaitu dengan menurunkan jumlah asupan dari jumlah kalori yang dibutuhkan dari tubuh kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ini kita bisa menghitung jumlah kalori per harinya dari sini. Nah, apabila kita mau menurunkannya, kita bisa mengonsumsi di bawah dari kebutuhan kalorinya kita. Mungkin secara bertahap, kalau misalnya tidak mau langsung, misalnya kebutuhan kalorinya itu 1.600. Nah, bisa mungkin diturunkan perlahan, awalnya 1.500, 1.400, sampai dengan dicapai visceral fat yang indeks massa tubuh yang yang diinginkan. Oke, mungkin begitu. Baik, bagaimana dari Kak Ervia? Nah, apakah sudah jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Lalu apa perbedaan antara lemak tubuh dan lemak perut, Dok? Lemak tubuh dan lemak perut. Nah, oke. Sebenarnya hampir sama. Lemak perut itu bagian dari lemak tubuh. Nah, untuk cara menghilangkannya juga itu hampir sama juga dengan berolahraga. Namun ada beberapa olahraga khusus yang dilakukan apabila memang mau menurunkan mengurangi dari lemak dari perut, mungkin dengan sit up atau gerakan olahraga yang lain. Tapi yang paling umum dilakukan itu sit up ya, kalau misalnya mau menurunkan lemak yang ada di tubuhnya kita, di perutnya kita. Tapi secara umum itu komponen penyusunnya itu hampir sama, dan bahkan sama, karena lemak perut itu merupakan bagian dari lemak tubuh. Baik, terima kasih, Dok. Dari penanya, apakah sudah jelas? Baik, sepertinya sudah jelas, Dok. Mungkin saya berikan satu kesempatan lagi, jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, saya boleh bertanya, Dr. Fadli? Selamat sore, Dok. Assalamualaikum. Sore. Dokter sehat? Putri. Alhamdulillah sehat. Oke, bagaimana puasanya, Dokter, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nanti acara bukber Ika, Dokter Fadli datang gitu? Insya Allah kalau ada kesempatan datang. Tidak janji, Kak Putri. Oke. Mau saja sapa-sapa Dokter Fadli, lama tidak berjumpa soalnya, guys. Iya, Kak. Mana itu yang lain? Ini ada Evi, ada banyak di sini teman-temannya beliau, tapi kayaknya belum ada yang sapa-sapa, Bella. Malu. Coach Epi, bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah lancar jaya, tetap berstamina dan bugar. Masya Allah, ikuti tips-tipsnya tadi itu, Dokter Fadli. Saya ini berusaha screenshot semua materi-materinya. Apalagi tips-tips yang tadi itu harus hitung kalori. Mantap. Terima kasih materinya hari ini, Dokter Fadli. Terima kasih kembali, Putri. Sehat. Oke. Sehat. Baik, itulah tadi materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Kakanda Dr. Fadli Hafid Esket
Mungkin sebagai penutup, saya berikan kesempatan kepada dokter untuk memberikan closing statement. Silahkan, Dok. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk closing statement, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kunci untuk tetap fit itu kita bisa memperhatikan 3 hal utama. Yang pertama yaitu gizi, menyangkut tentang apa saja yang kita konsumsi, bukan hanya dari mikronutrien dan makronutrien, tapi juga tetap memperhatikan jumlah kalori dan sebisanya mempertahankan indeks massa tubuh kita tetap ideal. Yang kedua yaitu dengan tetap memaksimalkan aktivitas fisik, namun meminimalkan hal-hal yang tidak penting seperti pada saat bulan puasa ini bergibah dan sebagainya. Nah, untuk olahraganya kita tetap bisa berolahraga, tapi dengan memperhatikan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi, seperti dengan menurunkan intensitas, olahraga yang ringan seperti senam ringan, jalan, dan jogging, waktu olahraga yang diminimalisir selama 20-30 menit, serta berolahraga pada saat-saat tertentu, yaitu tepatnya sebelum kita mengonsumsi makanan berat, yaitu saat menjelang buka puasa, usai sholat tarawih, serta menjelang sahur. Sebelum ditutup, mungkin tadi ada kabar duka dari teman angkatan angkasa telah berpulang ke rahmatullah, ayahanda dari teman kita Ahmad Nawir. Mungkin kita bisa bersama-sama mengirimkan doa semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya pimpinnya doa untuk ayahanda teman kita Ahmad Nawir dimulai. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Fadli Hafid Esket. Baik, mungkin sebelum acaranya ditutup, kita bisa lakukan dokumentasi terlebih dahulu untuk kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik yang ada di Zoom. Mungkin bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, apakah masih ada yang mau on-cam atau sudah tidak ada? Mungkin biar kita juga saling kenal lah. Halo Kak Putri. Dan Rakila. Baik, mungkin langsung saya screenshot saja. Bilang kita kalau mau screenshot. Baik, Kak. Muncul kok Ternyata banyak pasukannya Erviani nih, Coach. Masya Allah. Putri hello. Masya Allah. Menghitung KBD, Pak, mau bergaya Erviani. 1, 2, 3. Cantiknya moderator. Sudah selesai. Baik. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Dr. Fadli Hafid Esket yang sudah berkenan memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kepada kakak-kakak, teman-teman, serta adik-adik yang sudah meluangkan waktunya juga untuk sama-sama berdiskusi dan menerima materi. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita dapat bertemu secara langsung dan juga dapat mengenal
lebih jauh antara satu sama lain. Semoga juga silaturahmi ini tidak sekedar sampai di sini saja. Semoga akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, sekian dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.